Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Habibah. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar materi muatan pembelajaran IPAS, yaitu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu teman-teman mampu mengidentifikasi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya merupakan salah satu cara manusia membedakan hewan satu dengan hewan lainnya. Masing-masing jenis hewan ini rupanya juga memiliki ciri khusus yang memudahkan kita untuk mengetahui suatu hewan termasuk golongan hewan apa. Nah, teman-teman, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, kita akan bahas jenis makanan hewan yang pertama, yaitu hewan herbivora. Nah, teman-teman, kelompok hewan herbivora ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini juga memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Pada umumnya, hewan yang termasuk ke dalam golongan herbivora banyak hidup di tempat-tempat seperti padang rumput, hutan, dan juga persawahan. Selain itu, hewan herbivora juga hidup dengan cara berkelompok dengan sesama jenisnya. Sebagian juga berkeluarga seperti gajah dengan anaknya. Karena hewan herbivora merupakan hewan yang sebagian besar jinak, maka hewan herbivora ini kebanyakan menjadi mangsa oleh hewan karnivora. Selain itu, hewan herbivora juga biasa dijadikan hewan buruan oleh manusia karena dagingnya yang enak dan lebih baik dikonsumsi oleh manusia. Nah, adapun ciri-ciri hewan herbivora ini yaitu yang pertama, makanan utama hewan ini adalah rumput ataupun tumbuh-tumbuhan seperti sayuran. Yang kedua, berkembang biak secara vivipar atau beranak. Yang ketiga, termasuk ke dalam mamalia atau hewan menyusui. Keempat, sebagian besar hewan herbivora hidup di darat. Kelima, termasuk ke dalam golongan hewan yang berdarah panas. Yang keenam, memiliki gigi geraham yang lebar. Ketujuh, sebagian besar hewan herbivora memiliki 4 kaki. Kedelapan, termasuk hewan yang memiliki tulang belakang. 9, memiliki banyak manfaat bagi manusia. Dan yang ke-10, kebanyakan adalah mangsa bagi hewan karnivora. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui beberapa contoh dari hewan herbivora. Nah, contoh hewan yang termasuk kelompok hewan herbivora ini diantaranya yaitu pertama, sapi, kedua, kelinci, ketiga, kerbau, keempat, gajah, kelima, kambing, dan
masih banyak yang lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui hewan karnivora. Nah, apa sih itu hewan karnivora? Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang makanannya adalah hewan atau daging. Sebagian besar hewan yang termasuk ke dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Nah, teman-teman, adapun ciri-ciri hewan karnivora yaitu yang pertama, memiliki kuku dan cakar yang tajam. Yang kedua, memiliki gigi taring yang berperan untuk merobek daging. Ketiga, memiliki kecepatan lari yang menarik supaya bisa mengejar serta memburu mangsanya. Yang keempat, bila itu burung, memiliki paruh yang tajam. Dan yang kelima, beberapa hewan karnivora memiliki racun yang dapat melemahkan mangsanya. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui ciri-ciri dari hewan karnivora. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa contoh hewan karnivora. Ada singa, macan, harimau, cheetah, serigala, ular, komodo, serta masih ada banyak contoh lainnya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Yang ketiga yaitu ada hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan, atau bisa disebut dengan pemakan segala. Hewan omnivora ini memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang biak dengan menyesuaikan diri dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Baik, selanjutnya adapun ciri-ciri hewan omnivora ini ya. Pertama, memakan tumbuh-tumbuhan dan daging. Kedua, mempunyai pencernaan yang kompleks. Yang ketiga, mempunyai gigi yang tajam pada bagian depannya. Yang keempat, memiliki gigi datar pada bagian belakang. Yang kelima, sebagian besar bukan merupakan hewan mamalia dan sebagian yang lain adalah mamalia. Dan yang keenam, sebagian besar berkembang biak secara bertelur dan sebagiannya beranak. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui beberapa contoh dari hewan omnivora, yaitu ada orangutan, beruang, tikus, ayam, monyet, dan sebagainya. Oke, teman-teman, tadi kita telah belajar bersama-sama dan mengikuti serta mampu mengidentifikasi pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu ada hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Jadi, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya merupakan salah satu cara manusia membedakan hewan satu dengan hewan lainnya. Selain dari jenis makanannya yang dimakan untuk membedakan masing-masing kelompok hewan, kita dapat mengidentifikasikannya melalui beberapa bagian tubuh
yang spesifik seperti susunan dan bentuk giginya serta ciri lainnya. Oke teman-teman, cukup sekian kegiatan pembelajaran ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di video pembelajaran lainnya. Saya Siti Hapipah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.